Hai Perdis, balik lagi sama aku di sini di channel Edisuka Rizka. Hari ini aku bakal bahas tentang brush. Soalnya banyak dari kalian yang nggak ngerti macam-macam bentuk brush, gunanya buat apa sih kak? Nah sekarang aku bakal bahas tentang itu. Yeay, yuk check it out. Pertama aku bakal bahas tentang brush untuk complexion. Dan ciri-ciri dari brush untuk complexion yaitu bentuknya yang benar-benar besar-besar banget. Bisa dilihat di sini very very big, right? Gitu ya. Tuh. Nah, pertama aku bakal bahas tentang jenis-jenis powder brush. Nah, di sini aku ada powder brush itu ada sekitar sekitar 4 ya. Nih. Dan ciri-ciri dari powder brush itu dia itu bulat, cuman biasanya kalau yang besar banget ini untuk satu muka, cuman kalau yang kecil itu untuk bagian-bagian detailing gitu, misalnya kayak di bawah mata atau di bagian sini-sini yang susah-susah buat naruh bronzer juga boleh pakai ini gitu. Nah terus ada juga brush yang bentuknya agak segitiga begini, itu untuk bener-bener khusus bagian di bawah mata tuh, jadi pas gitu, jadi ini kan runcing, jadi pas digeser tuh enak banget teman-teman. Nah selanjutnya foundation itu tuh ada 2 brush. Nah yang pertama tuh yang pipih kayak gini, ini itu untuk notolin si foundation gitu di seluruh wajah kalian, tapi jangan di blend pakai ini, oke? Karena bakal nimbulin garis-garis gitu. Nah selanjutnya itu juga ada flat top brush kayak gini. Nah ini fungsinya setelah ditotol-totolin kalian blend pakai ini. Enaknya pakai brush flat top brush itu biasanya bisa menambah coverage karena nggak ada produk yang terserap oleh si brush ini gitu teman-teman. Selanjutnya itu aku bakal bahas tentang brush untuk highlighter ya. Itu highlighter tuh khas banget. Si brushnya tuh dia kayak kipas gitu biasanya ya. Ini kipas yang aku punya tuh yang gede untuk bagian tulang pipi aja. Oke. Nah bisa juga selain pakai yang ini, kalian bisa pakai yang agak lebih kecil kayak gini. Dia itu bulat, udah bulat panjang, tapi dia itu nggak padat, isi brushnya tuh nggak padat. Nah ini tuh biasanya untuk digunakan di bagian semuanya ya, bisa kayak di bagian hidung, di bagian tulang pipi, di bagian tulang alis bisa gitu. Nah ada juga yang lebih kecil lagi, misalnya kalian punya muka yang mungil ya, terus kalian nggak bisa nih pakai yang 2 ini, kalian bisa untuk detailingnya highlighter bisa pakai yang lebih kecil lagi. Dia itu sedang lah, ukurannya tuh sedang, terus bulat dan nggak terlalu padat si brushnya isinya, karena kan kalau highlighter terlalu padat kan nggak enak juga ya dilihatnya ya. Nah gitu teman-teman untuk highlighter. Nah selanjutnya ada brush untuk blush on khusus banget. Nah biasanya itu dia agak lebar ke samping, agak pipih, tapi dia bulat oval gitu. Nah terus padat isinya, ini padat. Nah itu biasanya tinggal ditotol-totol gitu aja kayak sambil senyum-senyum manja gitu. Udah deh, terakhir ada bagian untuk contour. Nah contour ini mirip banget sih sama yang buat blush on, cuman dia itu kalau blush on dia lebih besar daripada untuk si contour ini tadi. Nah biasanya tuh lebih pipih. Nah jadi gampang untuk bikin contouring gitu. Selanjutnya aku bakal bahas tentang brush yang lebih kecil lagi. Yuk. Nah di sini aku punya brush yang kecil-kecil, itu biasanya untuk detailing. Bisa kalian lihat, ini tuh benar-benar kecil-kecil banget dan biasanya untuk tempat-tempat yang sempit areanya gitu ya, kayak mata, alis, dan bibir. Nah aku bakal jelasin satu-satu brushnya ya. Pertama itu ada yang namanya blending brush. Nah blending brush ini itu dia memiliki ciri-ciri yang bulat di atasnya, terus dia ngembang merekah gitu.
kayak bunga gitu ya. Nah itu untuk memblending eyeshadow yang udah kalian taruh gitu. Cara penggunaannya itu yaitu diputar-putar gitu guys, sampai menemukan konsistensi yang pas gitu. Nah, selanjutnya juga ada untuk yang buat naruh eyeshadow. Di sini aku pakai mini, soalnya dia itu agak pipih banget tapi bulat di atas. Nah, ini biasanya untuk menaruh eyeshadow. Tinggal kalian tap sembarangan aja sih sebenarnya ya. Habis itu kalian blend deh pakai blending brush. Terus selanjutnya di sini ada angle brush sebenarnya ya. Nah, di sini untuk bagian yang terluar dari mata kalian itu untuk bikin garis ya miring gitu deh. Habis itu cara penggunaannya tinggal ditarik dari belakang ke depan gitu. Nah, selanjutnya di sini aku punya kayak untuk lipatan mata ya. Tapi dia nggak sebesar si blending brush, jadi dia ada bedanya ya, dia lebih bulat, ada runcing sedikit di tengah gitu untuk bagian lipatan mata. Nanti kalian tinggal taruh di lipatan mata terus tinggal ditarik deh ke depan gitu aja sih. Jadi nanti menimbulkan dimensi dalam eyeshadow kalian. Nah di sini selanjutnya ada untuk alis ya. Alis ini ciri-cirinya dia itu miring, udah miring, dia agak pipih dan lebar, udah pipih lebar. Nah itu untuk membentuk alis. Nah alis yang dimasukkan di sini adalah untuk produk bagian pomade ya. Pomade alis itu biasanya menggunakan tipe-tipe brush yang seperti ini, dan tinggal ditaruh di depan, ditarik deh ke belakang gitu teman-teman, dan lebih efisien sih, aku suka banget. Nah selanjutnya itu ada kayak untuk di bagian inner corner gitu, dia runcing banget kayak pensil lah ya, bener-bener runcing banget. Nah itu tuh untuk detailing di bagian inner corner gitu, untuk bikin balik-balik apa belek artis kayak di sini gitu. Nah selanjutnya di sini ada bagian brush untuk concealer ya. Dia itu bener-bener lebih pipih lagi daripada yang lain, bener-bener pipih banget. Terus itu dia tuh depannya bulat, mirip sih dengan untuk naruh eyeshadow sebenarnya teman-teman, cuman untuk naruh eyeshadow dia tuh lebih tebal, lebih padat lagi isinya. Kalau misalnya untuk concealer tuh enggak, dia pipih bener-bener tipis, terus nanti buat taruh di bagian yang mau dibenerin gitu, saya kayak jerawat, terus kayak untuk benerin alis, untuk naruh di bagian bawah mata juga boleh. Nah ini juga sama ya, cuma dia agak lebih besar. Terus ada spoolie di sini. Nah spoolie itu untuk merapihkan atau menyisir alis kalian yang tebal biasanya ya, gitu. Terus juga ada untuk smudge brush. Nah smudge brush ini bener-bener dia itu kecil banget, pendek banget di antara yang lainnya. Terus udah gitu dia lebar dan padat. Isinya tuh padat, tapi dia bulat lebar gitu. Selanjutnya ada yang untuk bibir. Nah di sini yang bibir itu dia mirip dengan yang alis, tapi dia itu lebih kecil lagi, bener-bener kecil banget, karena untuk detailing membuat bentuk-bentuk bibir yang kamu inginkan, atau mau tipis, mau lebar, mau kayak apa, itu bisa banget pakai ini. Kalau kalian tanya brush apa sih yang paling penting yang harus kalian punya, nah menurut aku tuh pertama ya, yaitu blending brush. Oke, blending brush. Udah gitu ya, round brush yang untuk bagian lipatan mata, bagian ini penting banget. Nah selanjutnya itu ada bagian powder brush yang gede banget ini. Terus ada lagi bagian untuk contouring. Nah contouring kan ciri-cirinya dia pipih. Kalau pipih kayak gini tuh enak banget kalau buat sekaligus highlighter tuh bisa banget ini. Terus sama si flat top brush untuk ngeblend seluruh muka gitu deh teman-teman. Kalau sisanya bisa di inner corner masih bisa pakai ini, terus di bagian yang lain masih bisa pakai tangan sih guys. Nah ini aku rekomendasiin banget kalian punya jenis ini. Oke.
Oh iya, satu lagi. Sama untuk alis ya, yang spoolie sama yang miringnya. Itu deh teman-teman. Semoga membantu. Thank you so much for watching. Dadah.